Video ini adalah video pertama dari video berseri atau playlist bertema Belajar Statistika Dasar. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Video kali ini akan menjadi pijakan awal bagi kita untuk mengenal dan mempelajari statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Kita akan awali sesi pembelajaran ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa kita perlu belajar statistika? Di era digital yang sudah memasuki fase yang sering kali dikenal sebagai Industri 4.0 atau Industri 4.0 ini, jumlah dan ukuran dari data digital yang kita miliki makin masif dan akan terus membesar ukurannya. Kalian tentunya sudah makin sering mendengar beberapa istilah atau terminologi seperti data warehouse, data mining, big data analytics, machine learning, dan data science. Kesemua ini merupakan bidang keilmuan dan keahlian dalam bidang teknologi informasi atau IT yang memang muncul dan berkembang karena didorong oleh pertumbuhan data digital yang kian masif. Dari sekumpulan bidang keahlian ini, terdapat kesamaan terkait dasar ilmu yang dibutuhkan, yaitu statistika. Dengan kata lain, statistika bisa dibilang sebagai jantung penggerak utama dari bidang-bidang keahlian tersebut. Dan ini merupakan alasan utama mengapa kita perlu memperlengkapi diri kita dengan pemahaman akan ilmu statistika. Statistika dapat didefinisikan sebagai bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data untuk pengambilan keputusan. Saya ulangi sekali lagi ya. Statistika atau dalam bahasa Inggris seringkali dikenal sebagai statistics dengan S di belakangnya. Ini merupakan bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan atau collecting, pengumpulan data dalam hal ini, pengelolaan data atau organizing, analisis data atau analyzing, dan interpretasi data atau interpreting untuk pengambilan keputusan. Data dalam bidang statistika sendiri dapat dipahami sebagai kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, penghitungan, pengukuran, ataupun responsi. Saya ulangi sekali lagi ya. Data dalam bidang statistika itu bisa dipandang atau bisa didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh melalui upaya pengamatan atau observations, penghitungan atau counts, pengukuran atau measurements, dan responsi atau responses. Terkait dataset, terdapat dua dataset yang dikenal dalam bidang statistika, yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan pengamatan, penghitungan, pengukuran, ataupun responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Saya ulangi sekali lagi, populasi atau populations merupakan kumpulan dari keseluruhan pengamatan, penghitungan, pengukuran, atau responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Nah, ini adalah definisi dari populasi. Oke, sedangkan sampel atau samples ini merupakan bagian dari populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif terhadap populasinya, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau conclusions terhadap populasi. Oleh karenanya, data sampel harus dikumpulkan dengan metode yang tepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode random sampling. Topik bahasan terkait beberapa metode pengumpulan data sampel akan kami bahas pada video-video selanjutnya. Diagram berikut ini dapat menggambarkan hubungan antara populasi dan sampel. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Dan dari satu populasi yang sama, kita dapat menarik atau membentuk banyak sampel. Untuk dapat memahami perbedaan antara populasi dan sampel dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang dapat kita manfaatkan. Ini contoh kasus yang pertama. Suatu survei dilakukan di ke-35 perguruan tinggi di Indonesia untuk menanyakan apakah seorang mahasiswa pernah mengalami bully selama studi di perguruan tinggi. Didapati 237 dari total 972 responden mengaku pernah mengalami bully selama menjalani studi di perguruan tinggi. Nah, data responsi yang terkumpul di sini termasuk ke dalam sampel.
Karena dari keseluruhan perguruan tinggi di Indonesia, kita hanya melakukan survei di 35 perguruan tinggi saja, dengan total jumlah responden 972 mahasiswa. Survei ini tidak dilakukan terhadap seluruh mahasiswa di Indonesia. Selanjutnya kita akan cermati contoh kasus kedua. Warga kompleks perumahan Sukarapi yang terdiri dari total 45 kepala keluarga berencana untuk mempercantik kompleks dengan melakukan peremajaan paling jalan. Pendanaan akan dilakukan secara kolektif berdasarkan ukuran lebar dari tiap rumah. Oleh karenanya dilangsungkan pengukuran dan pendataan lebar muka dari tiap rumah. Nah, data pengukuran lebar muka rumah yang dikumpulkan termasuk dalam populasi, karena proses pengukuran dilakukan terhadap seluruh rumah warga yang terdapat dalam kompleks perumahan Sukarapi. Nah, setelah mempelajari dua contoh kasus berikut ini, harapannya kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait perbedaan antara populasi dan sampel dalam statistika. Selanjutnya, kita akan mengenal dua istilah atau terminologi lain, yaitu parameter dan statistik. Parameter adalah deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi. Sekali lagi, parameter atau parameter dalam bahasa Inggris merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi atau population. Dan di dalam suatu populasi hanya akan terdapat satu parameter. Sedangkan statistik, atau dalam bahasa Inggris adalah statistik tanpa S, merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu sampel. Sekali lagi, statistik atau dalam bahasa Inggris adalah statistik tanpa S, ini merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu sampel. Karena dalam satu populasi yang sama kita dapat menarik banyak sampel, maka akan sangat memungkinkan untuk mendapati sejumlah statistik dengan nilai yang beragam untuk satu populasi yang sama. Untuk dapat memahami perbedaan antara parameter dan statistik dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang dapat kita manfaatkan. Kita lihat contoh kasus yang pertama. Dari hasil uji emisi yang dilakukan secara acak terhadap kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Sukamakmur, didapati 48% kendaraan tidak memenuhi standar kelayakan. Di sini, angka 48% kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Sukamakmur tidak memenuhi standar kelayakan emisi merupakan statistik, karena data ini diperoleh dari hasil uji emisi yang dilakukan secara acak terhadap kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Sukamakmur. Data yang diperoleh bukan dari hasil uji emisi terhadap semua kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Selanjutnya, kita akan cermati contoh kasus yang kedua. Dari hasil ujian saringan masuk perguruan tinggi di Universitas Sukabindar pada tahun ini, ditemui 78% dari calon mahasiswa memiliki kemampuan analisis numerik di atas ambang batas yang disyaratkan. Nah, di sini angka 78% dari calon mahasiswa memiliki kemampuan analisis numerik di atas ambang batas yang disyaratkan merupakan parameter. Karena data ini diperoleh dari hasil ujian saringan masuk yang notabene diikuti oleh seluruh calon mahasiswa. Nah, setelah mempelajari dua contoh kasus berikut ini, harapannya kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait perbedaan antara parameter dan statistik dalam ilmu statistika. Selanjutnya, kita akan mengenal dua cabang utama dalam bidang ilmu statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data, peringkasan data, dan visualisasi data. Ulangi sekali lagi, statistika deskriptif atau dalam bahasa Inggris seringkali dikenal dengan istilah descriptive statistics. Ini merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data atau organization of the data, peringkasan data atau summarization of the data, dan visualisasi data atau display atau seringkali juga dikenal dengan istilah data visualization. Sedangkan statistika inferensi merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik kesimpulan terhadap populasinya. Sekali lagi, statistika inferensi atau dalam bahasa Inggris seringkali dikenal dengan inferential statistics
merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Untuk dapat memahami perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensi dengan lebih baik, berikut terdapat dua contoh kasus yang dapat kita manfaatkan. Kita lihat contoh kasus pertama dulu. Sejumlah pria dewasa berusia 48 tahun dilibatkan dalam suatu program penelitian selama 18 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan, diprediksi bahwa 70% dari pria yang tidak menikah akan bertahan hidup pada usia 65 tahun. Dan 90% dari pria yang menikah akan hidup pada usia 65 tahun. Ini merupakan contoh pemanfaatan statistika inferensi. Dapat kita lihat di sini bagaimana data sampel dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan dalam bentuk prediksi. Selanjutnya, kita akan cermati contoh kasus yang kedua. Oke, pada contoh kasus yang kedua, berdasarkan data sampel yang diperoleh dari Wall Street, didapati kesalahan yang dilakukan oleh analis dalam melakukan prediksi pendapatan perusahaan IT pada tahun ini mencapai angka 44%. Nah, contoh kasus kedua ini merupakan pemanfaatan statistika deskriptif untuk membuat summary atau ringkasan dari data sampel yang tersedia. Setelah mempelajari dua contoh kasus berikut ini, harapannya kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensi, yang merupakan dua cabang utama dalam bidang ilmu statistika. Demikian pembahasan terkait pengenalan dasar statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause atau pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya.